Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Gambarnya bisa ditangkap dengan jelas ya? Gambarnya jelas enggak? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Ya, sip. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap belajar, kami siap di-upgrade pikiran kami, imajinasi kami. Kami siap, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang menciptakan segala sesuatu lewat pikiran kami, lewat ucapan kami. Tuhan, ajari setiap kami, buat paradigma kami dirubah, supaya kami bisa mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Ampuni kebebalan kami, ampuni pikiran kami, ampuni kami seringkali Tuhan memiliki kebenaran diri kami sendiri. Ampuni hari ini kami bertobat dan kami mau masuk ke dalam dunianya Tuhan. Ajari setiap kami. Dan Roh Kudus beracara di rumah kami masing-masing. Setiap sinyal terhubung dengan baik.
sampai dengan acara Zoom selesai. Di dalam nama Yesus, roh hikmat, roh pengertian memberikan kami kepandaian, kecerdasan, dan kami mengikat setiap roh jahat yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Mengatasi pikiran negatif. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar terus-menerus ya di bulan Desember ini tentang kuasa imajinasi, pikiran, ingatan, alam bawah sadar ya. Karena ternyata bahwa pikiran kita ini menentukan hidup kita ya. Nah, tetapi tidak semudah itu. Memang pikiran kita ini seringkali itu kayak kena debu gitu loh. Nah, debu-debu itu misalnya omongan orang, fitnahan orang, gitu kan ya. Terus kemudian kita ngelihat fakta dan data. Terus kemudian kita bertemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba dia cerita-cerita, itu tuh bisa masuk di pikiran kita dan mengganggu rahim rohani. Masih ingat ya? Pikiran kita adalah apa? Rahim rohani. Betul ya? Dipelajari lagi yang minggu lalu. Bahwa kita ini mempelai perempuan, Yesus mempelai laki-laki, dan Amsal 4 ayat 23, ya, di atas segala-galanya, di versi mudah dibaca, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saya harap ini ayat kalian semuanya hafal ya. Kalau hafal, itu seperti melindungi di pikiranmu. Kalau nggak hafal, iya, engkau menjadi terbiasa ada pikiran-pikiran negatif masuk di dalam pikiran kita dan itu kita berkata lumrah, biasa. Nah, itulah yang membuat engkau sangat tidak efektif. Ya, sekali lagi, pikiran negatif itu seperti debu-debu yang nempel di sekeliling kita. Engkau harus segera bereskan, engkau harus segera bersihkan. Jangan ada pikiran negatif, jangan ada ingatan-ingatan yang buruk. Ya, pastikan bahwa rahim rohani kita, yaitu pikiran kita ini, menjadi seperti tanah yang subur, siap ditaburi benih firman. Ayatnya mana? Bahwa pikiran kita ini mengendalikan hidup kita adalah ayatnya mana? Amsal 4 ayat 23. Sorry, ada iklan sedang lewat. Audrey kasih bunga buat bapaknya yang lagi ulang tahun. Oke, lanjut ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 7 aspek. Masih ingat ya? 7 aspek. Nah, 7 aspek dalam kehidupan kita ini akan terpancar jika hati kita dijagai. Dan hati kita juga sama ada hubungan dengan pikiran kita. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu ruwet, hidupmu ruwet. Pikiranmu negatif, hidupmu negatif. Pikiranmu penuh dengan damai sejahtera sukacita, hidupmu damai sejahtera sukacita. Pikiranmu harus dikunci dengan firman. Kunci ya, dikunci ya. Pikiranmu harus dikunci dengan firman, yang bukan firman. Nggak usah terlalu dipikirin. Ya, cukup engkau tahu, set, delete. Gitu. Jangan kau entertain, karena itu akan mempengaruhi kehidupan. 1 Petrus 1 ayat 23, saya ngulang dulu. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi oleh benih firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, ayat-ayat dilahirkan kembali, Bapak Ibu harus mengulang-ulang. Ada lagi ayat Titus 3 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca ya. Aku minta tolong dibantuin dibaca Titus 3 ayat 1 sampai 11. Ayat-ayat tentang dilahirkan kembali
Ciptaan baru, manusia baru, startnya harus dari situ. Titus 3 ayat 1 sampai 11. Ibu Ming, silakan. Titus 3 ayat 1 sampai 11. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidak yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin. Ya, jadi ini nasihat di Titus 3 ayat 1 sampai 11 ini adalah bagian dari cara kita menjagai pikiran kita supaya tetap bersih ya. Ya. Bapak Ibu harus mencari ayat-ayat tentang manusia baru, tentang ciptaan baru, tentang dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh. Itu bagaimana? Kehidupannya itu seperti apa? Cara berpikirnya seperti apa? Nah, contohnya di Titus 3 ini ada bidat ya atau orang-orang yang sesat gitu ya. Seringkali ketika kita menasihati orang yang seperti itu 2 kali, 3 kali, kita ini kecemar dengan apa ya? Emosi negatif. Nah, itu mempengaruhi pikiran kita loh. Itu akan membuat kita ini seperti jalan itu stuck gitu loh. Mandek dulu beberapa saat hanya mikirin masalah itu. Saya mau Bapak Ibu KKS yang ikut Zoom malam hari ini ngerti bahwa ini adalah waktu-waktu yang kritis ya. Jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang sia-sia. Engkau harus berjuang sendiri. Shifting. Ya, shifting. Karena ke depan itu sudah terjadi perubahan. Nggak seperti kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin. Kecuali jika memang dari tahun kemarin Bapak Ibu sudah shifting, sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan, engkau tetap aman. Tapi kalau Bapak Ibu belum shifting, Bapak Ibu belum masuk ke dunianya Tuhan, engkau masih manusia lama, engkau masih bergumul. Loh, perubahan dari manusia lama ke manusia baru aja engkau masih bergumul. Kuasa imajinasinya tidak aktif. Kuasa perkataannya tidak aktif. Nanti ada goncangan, ikut tergoncang. Ya. Kemudian 3 Yohanes 2 ayat 2 sampai 4. Sekali lagi,
Jangan menghabiskan waktu untuk membicarakan hal-hal yang sia-sia, karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Saya mau semua KKS menjagai pikirannya tetap bersih, karena itu adalah rahim rohanimu yang siap ditaburi benih. Ketika engkau imajinasikan, engkau perkatakan, setiap benih itu, benih firman itu akan terjadi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tahu ada beberapa orang yang sudah mulai mempraktekannya dan mengalami. Betul enggak? Mulai mengalami ada perubahan. Iya, kok sekarang lebih enak ya hidupnya ya? Enggak kemerungsung, enggak penuh dengan ketakutan, lebih damai sejahtera. Dan justru apa yang aku pikirkan dan yang aku ucapkan itu terjadi. Loh, ini sudah banyak loh yang alami loh. Saya harap semua yang ikut hari ini ketika mendapatkan informasi seperti ini, mendapatkan pengajaran seperti ini, jangan ini ya, jangan apa ya, skeptis. Masa sih gitu. Bapak Ibu diciptakan sebagai anak Allah. Itu keren banget. Itu keren banget. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan mengimajinasikan, dengan mengucapkan, engkau anak Allah. Sama. Waktu anakmu di luar negeri, engkau pikiranmu negatif terus tentang anakmu itu. Pikirkan yang baik tentang anakmu. Ucapkan yang baik tentang anakmu. Itu terjadi. Itu terjadi. Itulah kenapa Tuhan itu ngomong, jangan khawatir, jangan takut. Ya. Oke. Lanjut di 3 Yohanes 2 ayat 2 sampai 4. 3 Yohanes 2. 3 Yohanes hanya satu ayat, satu pasal. 3 Yohanes, sebentar. Ya, 3 Yohanes. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1, 2 sampai 4. Sudah? Ya kan? 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab Ya, aku jiwamu itu pikiran ya. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ya, oke lanjut. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jiwamu dalam kebenaran. Jiwamu dikunci dengan firman. Jangan yang lain. Ya. Jiwamu ada pikiran, perasaan, emosi. Jangan emosi negatif. Tetapi disiplinkan. Disiplin. Ya, kata-kata ini yang terus muncul di dalam diri saya ketika Tuhan mengajari tentang pikiran. Adalah pendisiplinan pikiran hanya kepada firman. Ya. Bagaimana Bu, ketika saya masih harus bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam firman, kan gitu toh? Mereka masih suka menggosip, mereka masih suka bicara hal-hal duniawi. Bagaimana saya menyikapi tersebut? Ya, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bahwa itu tuh bukan firman dan tidak perlu saya masukkan di dalam pikiran saya. Termasuk
Kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami difitnah, ya, difitnah atau diomongi sesuatu yang negatif atau disalah mengerti, nggak usah terlalu lama ditaruh di sini. Atau engkau sehabis diomeli sama bosmu, atau engkau disalah mengerti, atau engkau melakukan sebuah kesalahan, jangan terlalu lama kamu pikirkan di sini. Segera beresi. Misalnya katakanlah engkau diomeli bos gitu ya, diomeli bos karena memang engkau melakukan kesalahan. Gampang, tinggal minta maaf, beresi pekerjaan, selesai. Dan omongan-omongan negatif yang engkau dengar tidak usah di-entertain di pikiran. Waktu engkau entertain, waktu engkau ingat-ingat, engkau ingat-ingat terus perkataan negatif itu, engkau depresi. Sebab hari ini iblis bekerja secara masif. Mereka berjuang untuk menghancurkan anak-anak Tuhan lewat pikiran. Jadi betapa seriusnya Bapak Ibu harus menjaga pikiran. Kalau ada yang omongan-omongan negatif, segera disiplinkan untuk membuang. Ya, karena itu bukan firman. Bosmu ngomeli, itu bukan firman. Terus perkataan kebun binatang, perkataan kasar, itu bukan firman. Tidak perlu ditaruh di pikiran. Lagi konflik sama suami istri. Karena saking emosi, keluar kata-kata negatif. Tidak perlu dimasukkan di pikiran. Karena pikiranmu adalah rahim rohani. Iblis memberikan yang namanya benih, tetapi benih yang jahat di pikiran. Baca Matius 13. Ya kan? Benih yang jahat masuk di pikiran. Saya memilih benih firman. Saya imajinasikan, saya perkatakan, hati percaya, maka itu yang terjadi. Nah, orang-orang yang tidak menjaga pikirannya tetap berfokus kepada firman, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, engkau yang terbiasa bergaul dengan orang dunia, dan engkau memasukkan semuanya di dalam pikiran. Kamu menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap firman Tuhan. Karena sudah terbiasa mendengar pola dunia, apa kata dunia. Ketika dimasuki firman, engkau berkata, enggak percaya. Dan itulah kondisi mereka merosot, 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 sama seperti orang dunia. Jadi sekarang bagaimana saya mengatasi pikiran yang negatif yang sering muncul di dalam pikiran saya? Berhentilah memikirkan ketidakkudusan. Berhentilah membayangkan kegagalan. Berhentilah menonton orang-orang yang sedang bergumul dengan kematian, bergumul dengan hal-hal yang menyedihkan. Berhentilah menonton orang-orang seperti itu. Karena itu mempengaruhi pikiran. Engkau harus disiplinkan pikiran untuk memikirkan hal yang baik dan yang positif. Orang itu berkata gini loh, itu normal. Kita tiba-tiba terbersit kegagalan, tiba-tiba terbersit ketakutan, tiba-tiba terbersit ketidakputusan. Orang berpikir itu normal, itu tidak normal bagi anak Allah.
Kalau Bapak Ibu tidak mendisiplinkan itu, engkau akan terbiasa dengan hal seperti itu dan sangat tidak efektif. Ketika tiba-tiba muncul, ya, rasanya aku pengen mati aja, ya. Ketika engkau punya masalah yang terlalu rumit, tiba-tiba engkau berkata, rasanya aku mau mati saja. Ini masalahku terlalu sulit. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan, gitu kan? Pikiran kembali kepada firman. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ini didisiplinkan pakai firman. Oh, hari-hari ini saya terlalu sering mendengar orang-orang yang pengen bunuh diri. Karena itu spirit roh maut sedang merger, menyatu, menyerang anak-anak Tuhan di pikiran. Lewat ucapan-ucapan bos yang negatif, lewat pertengkaran suami istri, lewat kegagalan demi kegagalan. Dan itu mengacau di pikiran. Dan pada titik mereka berkata, lebih baik aku mati saja. Firman berkata, no, aku tidak akan mati. Tapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hal yang sepele. Sepertinya mudah. Sepertinya sepele. Caranya cuma mudah. Tetapi itu powerful. Nggak perlu Bapak Ibu pergi ke psikolog ngabisin duit. Lebih baik duitmu engkau tabung untuk hal yang lain. Orang firman Tuhan sudah menyediakan semuanya. Masalahnya engkau percaya atau tidak. Kenapa engkau tidak percaya? Karena engkau terbiasa mendengar apa kata dunia. Jika pikiran kita kunci dengan firman, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata dunia. Kita tidak akan takut apapun juga. Karena sudah dikunci pakai firman. Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17. Silakan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu mendisiplinkan pikiranmu, hidupmu, hatimu pada kebenaran, yaitu pada firman Tuhan, tidak ada senjata apapun yang mempan atas hidupmu. Engkau difitnah, engkau disantet, engkau diguna-gunai, tidak mempan. Engkau difitnah. Atau iblis itu mulai mengaum-ngaum dan mulai terus mengintimidasimu, tidak mempan. Karena pikiranmu sudah dikunci dengan firman. Loh, ini saya ulang-ulang terus. Belum tentu besok Bapak Ibu kalau menghadapi masalah ingat loh hari ini. Betul enggak? Itu butuh waktu setiap hari mendisiplinkan pikiran kita dikunci pakai firman. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sekali lagi, perlindungan supranatural adalah bagian warisan kita. Mazmur 91, Mazmur 23, semua janji-janji Tuhan tentang perlindungan itu menjadi bagian kita. Karena kita mengunci pikiran kita dengan firman.
Tapi kita harus menyaring apapun yang masuk di pikiran kita harus kita saring, ya. Yakobus 4 ayat 7 itu sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 itu sama. Yakobus 4 ayat 7. Apa tuh Yakobus 4 ayat 7? Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengar ini, tetapi tidak pernah mau melawan iblis yang ada di pikiran. Sehingga engkau terintimidasi dengan perkataan orang negatif, perkataan negatif, atau perkataan-perkataan sia-sia, atau pikiran-pikiran yang muncul, engkau membiarkannya. Padahal sudah terlalu sering mendengarkan kata ayat di Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Waktu engkau tunduk kepada Allah, engkau tinggal berkata, iblis diam kau. Dia diam. Dan kemudian disiplinkan pikiranmu kepada firman. Engkau kembali berjalan dengan Tuhan. Apapun kesulitanmu hari ini, imajinasikan, ucapkan, dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang terbiasa di gereja deklarasi firman, engkau akan menjadi lebih efektif lagi ketika engkau deklarasi firman, ketika tahu ilmu ini. Bagaimana banyak orang deklarasi, tetapi kehidupan rumah tangganya berantakan, kehidupan ekonominya berantakan, kesehatannya berantakan. Padahal deklarasi, pikiran tidak diberesi. Ya kan? Nggak bisa nyampur benih negatif dengan benih yang baik dari Tuhan, nggak bisa nyampur. Oke? Nah, sekarang saya mau buka lagi tanya jawab tentang masalah pikiran ini atau kuasa imajinasi dan perkataan. Supaya nanti benar-benar yuk kita majunya bareng gitu loh. Jangan ada yang masih tertinggal, masih enggak paham gitu. KKS engkau harus menjadi sesuatu yang berbeda ya, Bapak Ibu semuanya. Engkau harus menjadi sesuatu yang berbeda daripada orang-orang di sana yang tidak kenal firman. Ya, silakan yang mau bertanya. Atau yang mau kesaksian. Saya udah praktek Bu, keren banget ternyata gitu. Nah, kesaksian Bapak Ibu itu nanti akan memberkati banyak orang. Silakan. Ayo, tidak usah ragu dan malu-malu. Belajar memberkati yang lainnya. Yuk, silakan. Oh, enggak ada ya. Silakan yuk. Oh, bertanya atau mau kesaksian? Halo Bu Ana, Ya, shalom, Bu ya Bu, Nivera. saya mau kesaksian beberapa hal ya. Dalam beberapa hari ini ya kan karena begitu banyak eh, aktivitas sehingga saya eh, saat teduh itu bolong-bolong gitu Bu. Kadang bangun itu udah dibangunkan jam 2:30, kadang jam 3 tuh masih tergoda dengan kedagingan mau tidur gitu. Jadi hari ini begitu saya dibangunkan itu 2:30, cuman masih ngeyel ngantuk apa gitu ya. Langsung di pikiran itu bahwa tujuan kamu diciptakan adalah sebagai penyembah gitu loh Bu Ana. Kamu adalah sebagai seorang penyembah. Ayo bangun, sembah Tuhan gitu. Saya melawan kedagingan itu dan saya puji Tuhan saya berhasil melawannya gitu Bu. Nah, terus tadi di sekolah saya mengalami itu juga di mana ketika mau bertemu dengan
pimpinan gitu ya. Kan biasa seorang karena kita anak buah gitu kita takut mau ketemu sama pimpinan gitu. Tetapi langsung di pikiran itu saya langsung merasa bahwa saya hanya takut kepada Tuhan saja. Saya tidak perlu takut kepada manusia gitu. Saya hanya perlu menyembah Tuhan saja karena Tuhan pula pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Tuhanku sanggup mengubah segala sesuatu. Asalkan saya taat pada Tuhan. Jadi saya ingat semua eh, pembelajaran renungan dari hari ke hari itu kan tentang raja-raja ya Bu ya. Raja-raja yang taat sama Tuhan akan Tuhan bela dan Tuhan buat menang. Sedangkan raja-raja yang menyimpang, yang berhala semua dimusnahkan begitu. Jadi saya nggak takut, saya berani gitu. Di pikiran itu, siapa kamu? Kamu nggak akan ditunggu, nggak akan direspon nanti begitu. Tapi saya bilang tidak, ketika Tuhan beserta saya, yang bekerja, yang berbicara melalui saya adalah Roh Kudus yang bekerja gitu. Jadi saya melangkah dengan sampai di ruangan pimpinan itu ya puji Tuhan Bu, mengalir. Justru pimpinannya ngomong itu dengan senyum, dengan ramah begitu ya. Puji Tuhan, memang betul kata Bu Ana tadi itu di pikiran ini peperangan itu Bu. Hari ini saya mengalami, saya bisa menang melawan pikiran saya. Gitu. Terima kasih Bu Ana. Ya, ternyata sesimpel itu toh. Sesimpel itu, ketika saya kunci firman itu, ketakutan itu lari gitu loh Bu. Ketakutan itu lari. Semoga untuk selanjutnya begitu Bu Ana. Ya, Terima jangan semoga, jangan harus semoga, harus. Iya Bu ya. jangan semoga. Karena gini loh, pikiran kita kan pikiran Kristus toh. Pikirkanlah perkara yang di atas toh. Pikiran Kristus. Yesus itu kan kepala toh. Iya betul. Ini loh, ini nih Yesus. Ini nih Yesus. Ya kan? Nah, Iya. coba diimajinasikanlah perkataan-perkataan yang sederhana. Saya ini belajar seperti anak-anak. Perkataan-perkataan yang sederhana itu saya tangkap gitu. Oh, Yesus itu kepala. Oh, ini kepalaku ini Yesus. Isinya itu firman. Ya sudah, nyatu toh dengan Yesus. Iya iya Bu. Enggak. Nyatu dengan Yesus. Emang sukacita sih, sukacita. Tapi memang Ya. iblis tuh memang nggak pernah diam ya. Ada ya nanti lagi dimunculkannya lagi. Nah, kan nanti muncul lagi ayat itu tadi. Mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lo Iya, iya. mendekat kepada Allah apa? Ini dikunci pakai kebenaran. Kebenaran itu kan Allah toh. Iya Bu ya. Iya kan? Nggak mungkin dia tuh eh, Bapak Ibu ya, iblis itu paling takut sama firman yang engkau percayai dan engkau imani. Engkau percaya, firman itu engkau percaya. Dan engkau ucapkan dan engkau pikirkan, maka dia terbakar. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Allah adalah api yang menghanguskan. Waktu engkau memikirkan firman, engkau deklarasikan firman, dia yang mulai mendekat itu terbakar. Contohnya gini, orang-orang yang dulu suka berbuat zina gitu ya, pikirannya tuh selalu jorok porno cabul. Waktu dia bertobat, dia disiplinkan pikirannya pakai firman. Begitu tuh muncul, itu hilang sendiri. Lama-lama dia terbebas dari perzinahan, dari jorok porno cabul gitu loh. Jadi bukan masalah ditekan pakai nggak disiplinkan aja pikiranmu, dikunci pakai firman gitu. Iya Bu ya. Siap Ingat, terus bertumbuh kepalamu Bu ya. Yesus ya. Ya Bu Ana. Oh, keren sekali. Silakan yang lainnya. Maju terus Bu Nivera ya. Ciptakan banyak hal di tempatmu, di tempat sekelilingmu. Ciptakan Siap Bu. lewat imajinasi, perkataan. Iya Bu Itu Ana. anak SD yang diberikan kepadamu itu kamu ciptakan sesuatu ya. Mereka misalnya begini loh. Yoel 2, 28, 29 itu terjadi atas anak-anak ini. Mereka waktu masih kecil mendapatkan penglihatan-penglihatan, mereka mendapatkan mimpi-mimpi, ya kan? Bukan bicara anak-anak tahu.
Siap, Bu, siap. Ya. Nah, ini kayak anakmu ini. Ya, diucapkan aja firman. Ya, sejak kecil dia akan dengar-dengaran Tuhan, dia akan mendapat mimpi dan penglihatan. Dan itu real. Amin. Oke? Ya, Bu. Ya, silakan yang lainnya. Itu Bu, Silakan yang lainnya. Devi tanya tuh Bu. Tanya apa? Bu, bagaimana cara membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara pikiran? Ya, Mbak Novi dijawab. Iya, kalau dari Tuhan itu sesuai firman dan ada damai sejahtera, sukacita. Kalau eh, tidak sesuai dengan firman itu bisa jadi dari pikiran kita sendiri atau dari iblis seperti itu. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, yang mau kesaksian. Atau yang mau bertanya, yang belum mudeng, belum paham. Yo, Bu Sri ya, Bu Sri ya. Di 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 mikrofonnya dihidupin dulu. Bu, saya itu waktu minggu lalu itu kan apa ya minggu lalu itu saya tuh vertigo lagi tuh Bu. Saya tuh kan Oke. tiba-tiba tuh kok kira-kira jam 10 itu udah mulai priang-priang gitu Bu. Dan Mm-mm. saya tuh waktu itu kan saya kan sudah pernah bersaksi Bu bahwa saya Sembuh. Tuhan pernah bilang tidak usah berobat gitu Bu. Itu kan tahun Mm-mm. 2020 Bu. Kan saya sampai Mm-mm. sekarang nggak pernah berobat. Ya. Ya, saya kan sudah nggak punya obat Bu. Sudah nggak punya obat vertigo, nggak punya obat apa-apa. Saya mau apa? Akhirnya saya WA ke anak saya dan nggak mungkin malam-malam udah jam kira-kira udah hampir jam 12 jam 1 nggak mungkin ada apotek kan Bu. Kan yang disuruh juga nggak ada. Tiba-tiba tuh saya hanya ingat saja sama Tuhan. Saya tuh nggak bisa melek Bu. Tapi di Hmm. dalam batin saya tuh hanya keluar pujian Bu. Hmm. Ya, tapi ya terus memuji terus. Tapi kan saya juga nggak bisa melek Bu. Karena sudah pusing sama sekali. Ya mungkin yang sudah mengalami vertigo tahu Bu. Kalau sudah Hmm. pusing seperti apa. Itu saya memuji Tuhan saja Bu. Saya keluarin semua pujian dalam hati sudah keluarga nggak bisa kalau saya memuji keras-keras mungkin ya juga sudah nggak kuat jadi muji-muji itu tiba-tiba saya tuh tangan saya tuh saya berusaha duduk Bu berusaha duduk tapi saya kuat-kuatkan Bu saya tuh tumpang tangan sendiri Bu. Eh, ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus bilur-bilur menyembuhkan Tuhan kau sudah berjanji bahwa saya tidak sakit vertigo kali pulak vertigo kali pulak vertigo dalam nama Yesus dan saya puji ada kuasa dalam darahmu bilurmu menyembuhkan bilurmu menyembuhkan tubuhku adalah bait Allah tidak ada penyakit lagi dalam tubuh kami dalam nama Yesus kami tengking kali keluar kali harti keluar dalam nama Yesus kami tidak sakit lagi dalam nama Yesus dan saya hanya memuji ada kuasa dalam darahmu bilurmu itu tiba-tiba itu tidur sendiri Bu paginya itu saya bisa bangun sudah nggak cari obat lagi Bu saya percaya saya ini kok sudah sembuh terus anak saya bangun toh mama kok udah ikut bangun katanya sakit Bu mari dewe saya bilang aku sembayang-bayang minta Tuhan sing sembuh ya aku itu saja Bu kesaksian saya dan saya baca firman Tuhan dia baca itu sampai ayat saya percaya tubuh saya ada bait Allah, tidak ada penyakit dalam tubuh kami. Kami sudah diampuni dosanya, sudah diampuni dosa kami dan tidak ada penyakit lagi dalam tubuh kami itu di Mazmur. Di Mazmur berapa ya? Mazmur Mazmur 103 ya Bu ya.
Ya itu saya ucapkan itu aja Bu. Ya tiba-tiba itu ya bisa merem sendiri, nggak sadar tuh sedang ngantuk bisa merem sendiri. Paginya kok saya Hmm. bangun kok udah nggak keliang-keliang lagi gitu Bu. Ya itu yang saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari penyakit saya. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar yang Hmm. selalu menggenapi janjinya dan tidak akan sembuhkan. Inilah Bu kesaksian saya. Jadi saya memang nggak berobat lagi, nggak minum obat lagi. Tapi kemarin anak saya beliin obat. Mah ini buat jaga-jaga lah kalau nanti vertigo lagi. Inilah Bu, terima Ya, kasih Bu. puji Tuhan Bu Sri ya. Terus ya, ingat ya kalau Bu Sri ini kan sukanya kelemahannya di pikiran negatif ya, ya Iya, kan? Suka mikir-mikir yang enggak perlu gitu loh. Itu harus diberesi ya Bu ya, diberesi. iya, Misalnya perasaan-perasaan loh kok anakku gini, nggak usah Bu. Yang 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 bukan firman tuh nggak usah dimasukkan di pikiran ya. iya Bu. Karena saya mau kepengen eh, usia-usia seperti Bu Sri ini mengalami yang namanya Mazmur 92 ayat 16 sampai ayat 13 sampai 16 dulu ya. Sampai masa tua pun engkau tetap berbuah ya, penuh Iya, vitalitas menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi eh, eh, generasi Bu Sri ini ya 70 ke atas gitu ya. 60 ke atas itu Tuhan itu punya angan-angan, punya imajinasi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat berharga buat kerajaan surga, aset kerajaan surga. Bahwa lewat orang-orang yang sudah ubanan, ya itu yang rambutnya putih semua itu, mereka itu mengalami perjalanan demi perjalanan setiap saat dengan Tuhan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, sehingga banyak hikmat yang akan keluar dari mulut eh, seperti Bu Sri dan yang usia di atas 70 gitu ya. Saya mengharapkan mereka yang berusia senja itu, dari mulut mereka keluar hikmat yang akan memberikan kepada generasi di bawahnya, anak cucunya, supaya mereka juga takut akan Tuhan dan mengalami Tuhan. amin. Itu Mazmur 92. Iya Bu, makasih. Soalnya ada begitu banyak generasi seusia Ibu Sri itu yang kadung kebentuk pola dunia toh, Iya, betul nggak? Sakar PDW semuanya sendiri, punya kebenaran diri sendiri, sombongnya minta ampun, hanya apa namanya, membanggakan masa lalu, masa lalu, masa lalu. Aku dulu gini, aku dulu gini, aku dulu gini. Hari ini apa yang kau kerjakan? Nothing. iya, Berlawanan dengan Mazmur 92. Ya, iya Bu. terus ya Bu Sri. Iya, makasih Bu. Terus Doanya. untuk supaya anak cucu itu juga mereka akan mengalami Tuhan. Iya Bu. Syukur Bu, makasih Bu. Yes. Ada lagi? Eh, ke depan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak goncangan, tetapi masa-masa pada zaman Israel di padang gurun, keajaiban-keajaiban supranatural itu akan berlangsung bagi orang-orang yang sudah belajar tentang imajinasi, perkataan, sistem, menyala, bersinar. Ya, Amin. sekali lagi, ke depan akan banyak kesusahan, tapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan apa yang dipelajari di KKS. Engkau tinggal memakai kuasa dan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami banyak keajaiban, mujizat. Amin. Iya. Bahkan engkau bisa berkata, tidak ada bencana, sebab di sini ada orang benar. Amin. Diminimalkan, ada orang-orang benar di sini sedang berdoa, sedang memuji nama Tuhan. Itu bencana berlalu. Minggir, nyingkir. Karena apa?
Perlindungan supranatural itu adalah warisan buat kita. Ya, betul, kabur itu yang namanya roh maut lah, sama iblis yang membuat bencana itu kabur karena ada orang benar. Di situ ada para malaikat yang menjagai. Ya, nah, orang benar itu kan sekelilingnya malaikat toh, Iya. betul nggak? Rugi toh kalau tidak menjadi orang benar, rugi. Bagaimana menjadi orang benar? Jagai pikiranmu, kunci pikiranmu dengan firman. Engkau jadi orang benar. Amin. Oke. Yuk lanjut yuk. Siapa yang mau bertanya? Atau mau menyampaikan sesuatu? Ayo. Yang sudah mempraktekkan? Apa ya? Wah, ini repot nih kalau nggak ditunjuk. Tunjuk aja deh. Siapa ya? Mau dengan anu. Ci Yeni mana Ci Yeni? Atau Uke? Yeni lagi ngapain ya? Hadir, hadir Ayo, Bu, Ci. hadir. Ci, coba apa yang kamu alami dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang saya sampaikan tentang kuasa imajinasi perkataan. Sebetulnya yang Ibu ajarkan akhir-akhir ini tuh sudah sekian lama saya praktekkan. Tapi semakin dipertajam. Sesungguhnya kalau kita sudah terbiasa seperti itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu akan jadi. Dan semudah itu sangat membantu kita bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan semudah ini deh, kalau misalnya pergi ke mall, nggak dapat tempat parkir, bukannya kita nyuruh-nyuruh Tuhan toh. Seperti misalnya Ardi itu suka bilang gitu loh kadang-kadang, kalau misalnya parkir di mall gitu, kalau dia Tuhan aku minta parkir gitu kan, dia itu nggak dapat parkir sudah muter sekali, terus dia ngomongnya enak banget, biasanya ngomongnya Tuhan ini anak kesayanganmu, dia nunjuk Yeni ini loh Tuhan anak kesayanganmu, dia tuh pengen parkir lah. Sudah biasa kalau saya parkir tuh tambah saya kasih kata-kata detail. Jadi kalau mau minta sesuatu tuh saya selalu bilang sama suami saya, kamu mau minta banyak ya dikasih, mau minta dikit ya dikasih. Kenapa nggak sekalian? Tuhan, saya pengen parkirnya tuh deket pintu. Saya biasanya gitu. Dan dia muter tuh nggak dapet ternyata karena dia maunya tuh parkirnya, oh dapetnya di sini ya udah gitu kan. Terus dia pakai metodenya saya, Tuhan anakmu ini loh Yeni itu mau minta parkir dan dapet deket pintu. Terus aku tanya, kenapa sih kamu mesti pakai anakmu Yeni? Kenapa namaku juga ikut disangkut pautkan gitu kan ya? Jadi eh, karena mungkin katanya dia itu tuh sebatas imanmu tuh nyampe mana. Mungkin kalau menurut dia kalau imannya dia nyampe nya agak begitu muter satu kali nggak dapet gitu kan, terus imannya agak goyah gitu kan. Dia perlu tambahan iman pendukung. Nah itu perlunya istri-istri menjadi pendukung suami. Jadi apa? Aspek jati diri. Jadi ketika seseorang itu mengerti jati dirinya sebagai Yes, anak Allah, yes. Anak nah kesayangan. itu. Tambah anak kesayangan. Jadi kalau kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, sekalian aja. Saya tuh selalu bilang, sama suami saya sih, saya nggak bilang sama yang lain-lain gitu kan ya. Aku tuh anak kesayangan Tuhan. Pokoknya aku anak kesayangan Tuhan. Sebetulnya itu untuk saya pribadi, untuk menanamkan dalam pikiran saya bahwa karena dulu saya sangat-sangat kehilangan jati diri. Saya sangat-sangat kehilangan gambar diri saya. Itu rusak sekali. Jadi cara saya untuk mengembalikan jati diri saya yang rusak, saya selalu mengatakan bahwa ingat ya, aku tuh kesayangan Tuhan. Hei Yeni, kamu tuh kesayangan Tuhan. Itu terus saya ucapkan sampai saya sendiri percaya bahwa saya anak kesayangan Tuhan.
Dan itu terjadi. Kalau kamu tidak bisa mempercayai siapa dirimu di hadapan Tuhan, ya nggak bisa. Jadi kurang yakin gitu loh. Kayak Ardi, dia bilang, ya aku tuh juga kesayangan. Nah, tapi kalau dia bilang dia kesayangan, kenapa dia mesti, ini loh anak kesayanganmu Yeni. Berarti artinya dia percaya nggak? Ragu. Ngerti kan? Nah, jadi di antara dia minta, tapi itu antara ya kurang dikit-dikit lah nyampainya gitu kan. Jadi minta bantuan istrinya untuk dorong dikit gitu kan ya. Jadi dan kalau antara sudah ada suami istri atau teman sepakat itu sangat penting karena satu mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000. Sangat-sangat kalau Bapak Ibu punya pergumulan dalam hal apapun, doalah sepakat dengan suamimu, dengan istrimu. Kalau nggak punya suami, istri belum menikah gitu, telepon aja, Ibu. Bu, saya mau berdoa ini. Bisa nggak Ibu sepakat dengan saya? Imannya Ibu pasti nyampe. Tinggal iman kalian nyampe atau enggak. Itu kalau mau membuat iman kita nyampe, ucapkan aja selalu. Lama-lama apa yang kita ucapkan kan telinga kita dengar. Lama-lama setelah telinga kita benar, itu tertancap di pikiran kita. Lalu kalau itu sudah sampai ke hatimu dan hatimu itu bisa bulat, benar-benar bulat, itu akan jadi. Sekian, terima kasih. Dan proses untuk Yeni mengalami sampai level ini itu bukan proses yang mudah dan instan ya Bapak Ibu. Ya. Bukan instan. Progresnya penuh dengan cucuran air mata. Yeah. Jadi segala sesuatu ada harga yang kita harus bayar. Jangan terus, wah, cuman Ci Yeni yang bisa, cuman Ibu yang bisa. No, no, no. Kita semua bisa. Tinggal kita mau nggak bayar. Bayarnya tiap orang masing-masing tergantung. Tapi takarannya saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan lebih dari yang kita mampu. Dengan anugerahnya pasti kita bisa. Amin. Ya, pengajaran-pengajaran seperti ini membangun sekali bagi Bapak Ibu yang belum masih sulit gitu loh berperang di pikiran. Jangan ragu untuk dimentori. Saya siap untuk mementori Bapak Ibu semuanya. Ya, ini Yeni ini dimentori saya dari tahun 2014. Bayangkan 2014, ini 2024. Iya kan? 10 tahun. Ya, tapi karena ya itu terus selalu bersama-sama. Jadi imannya sama. Oke? Ada lagi? Thank you, Ci. Hai, Bu. Lisbeth, videomu mana? Shalom. Ya, shalom. Iya, akhir-akhir ini kan kita belajar tentang pikiranmu Pikiran. itu akan mengubah hidupmu ya, Mengendalikan hidupmu. mengendalikan hidupmu. Dan benar-benar aku tuh rasain banget gitu. Jadi ketika kita pikiran kita itu dikunci oleh firman Tuhan, benar-benar yang namanya pikiran kita tuh jadi tenang, terus semangat ya, terus selalu ada sukacita, terus dan sekarang itu karena banyak banget ayat-ayat yang sangat menguatkan gitu ya. Jadi aku tuh bikin kayak buku gini, terus isinya tuh semua ayat-ayat yang emang jadi rema gitu. Jadi kalau misalnya aku dengar khotbah gitu, ada kata-kata yang menguatkan tuh aku tulis gitu. Betul. Jadi Yes. setiap saat misalnya belum hafal gitu ya, jadi aku buka-buka gitu dimanapun gitu. Jadi kayak misalnya anugerah terbesar saat kita terbuka saat kita berdosa dan terhilang, ketika Tuhan menemukan kita dan menyelamatkan kita,
itu adalah anugerah terbesar buat kita. Anugerah terbesar. Ya, gitu ya. Jadi kita tuh sangat beruntung kita bisa ditangkap, bisa ditemukan Tuhan, dan kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Terus ya semua ayat-ayat deh. Terus ayat-ayat ini tuh benar-benar yang semua menguatkan saya di dalam setiap hari gitu ya, pergumulan-pergumulan itu benar-benar jadi ya jadi mengunci gitu. Jadi nggak pernah lagi ada pikiran-pikiran kemana-mana, benar-benar fokus sama janji-janji Tuhan, dikunci sama firman Tuhan. Jadi ya kalaupun misalnya, dan sekarang saya tuh kan emang memperkecil circle pergaulan gitu ya. Benar-benar emang ternyata yang dulu saya bilang, saya selalu ngerasa saya ini nggak bisa sendiri, saya takut, pokoknya nggak bisa sendiri gitu ya. Nah kalau sekarang saya ngejalanin hari-hari sendirian, fokus dengan kegiatan, dan emang benar-benar dikunci dengan firman Tuhan itu, ya tenang aja dan bisa ternyata gitu. Gitu Bu. Jadi ya Berarti progresmu banyak dong. iya Bu, Karena ternyata semuanya berawal di pikiran. pikiran. Iya. Jadi benar yang Ibu bilang dulu, saya pernah gitu kan sampai ke psikolog gitu kan, Ya. Ya nggak ada manfaatnya, dan nggak ya dulu juga kenapa ya bisa sampai harus ya karena gitu kan kita nggak nggak memberikan pikiran kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan gitu loh. Jadi ya kemana-mana ya khawatir, ya ketakutan, ya apa semua kan campur aduk. Tapi ketika kita udah tahu kebenaran, kita pegang terus, kita kunci terus, ya jadi enteng gitu loh, dan bisa gitu. Ya. Thank you, Liz. Fred. Ya, Lanjut terus ya. ya makasih Bu. Oke. Monica mana Monica? Monica. Mana Monica ya? Monica yang tinggalnya di Spring Hill, tetangga saya itu loh, bukan yang lain-lain. Mana ya Monica yang tinggalnya di Spring Hill? Waduh, tidur dia. Mon, gak ada ya? Cieni, tolong bacain 2 Korintus 10. Kev, Tian. Elizabeth tolong di mute dulu. Ya. Cieni tolong dibacakan 2 Korintus 10 ayat 5 tapi versi King James. King James. KJW. KJW. Casting down imaginations and every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought of the obedience of Christ. Ya, casting down imagination. Apa tuh? Apa tuh? Kami merobohkan setiap imajinasi. Ya lah. Dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini penting loh ini ayatnya. Sering tak baca. Casting down imagination. Pikiranmu, imajinasimu, apa yang kau ingat, alam bawah sadarmu. Nah itu.
itu mesti ditaklukkan kepada pikiran Kristus, pada firman. Ya, yang belum, yang ini pikirannya masih suka sia-sia, berarti engkau masih manusia lama. Nah, kalau masih manusia lama, engkau tidak punya power untuk menciptakan sesuatu. Karena apa yang kita pelajari ini, startnya harus manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Gitu ya. Bu, bagaimana dengan orang-orang yang sudah pelayanan tapi sukanya gosip-gosip? Bapak Ibu bisa lihat kondisi kehidupannya. Pasti powerless, tidak punya power untuk menciptakan sesuatu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya atau menambahi atau bersaksi? Bu Ati Anggoro. Malam Ibu, malam teman-teman semua. Sudah di Bengkulu? Belum Bu, nanti Natalan pulang kampung dulu. Oh, pulang kampung dulu. Oke, silakan. Iya Bu, mau tanya Bu, ya misalnya itu loh Bu, sudah manusia baru tapi ya kadang terlintas masih masih ya kita digosip-gosip, tapi terus sadar lagi itu gimana ya Bu? Sadar lagi, udah gosip Pendisiplinan. ya. Itu gimana ya Bu? Itu butuh proses, butuh pendisiplinan dan memutuskan untuk menjaga pikirannya bersih. Ingat aja, pikiranku ini rahim ya, pikiranku ini rahim rohani ya. Aku hanya mau benih yang dari Tuhan aja. Kalau seperti hal yang negatif, semua pikiran negatif, semua pikiran sia-sia itu tidak perlu. Ya numpang lewat aja, enggak apa-apa, numpang lewat. Tapi terus jangan dipikirin, numpang lewat. Ya karena bagaimanapun juga kita kan masih bergaul dengan mereka toh. Iya Bu, Tapi kalau saya kalau kayak gitu tuh terus langsung pening. Kepala saya pening. Karena frekuensinya nggak sama, Bu. Begitu saya kepalanya pening tuh saya pergi. Entah kayak saya ke toilet, entah saya kemana gitu. tapi Nggak memang sama Ibu ya, frekuensinya. kadang tuh kalau sudah kayak lihat ya kadang lihat TV itu begitu lihat berita-berita yang aduh zaman sekarang beritanya ngeri-ngeri ya itu rasanya memang mual Iya, gitu. Rasanya kayak iya. ngapain sih Frekuensinya nggak repot-repot sama, Bu. apa Bu? Frekuensinya nggak sama. Iya rasanya tuh misalnya lihat Instagram tuh loh, kok mana ya aku malah kayak sia-sia mendengarkan curhat aduh nggak penting nih nggak kayak udah rasanya udah kayak gitu ya Nggak Bu ya. penting. Oh Iya. daripada saya dengerin orang apa udahlah nggak usah kadang udah tak taruh jadi ya itu Bu memang butuh proses ya Bu ya. Begitu memang saya mendisiplinkan diri itu ya itu yang pernah saya cerita sama Ibu itu yang saya harus ke lapas narkotika itu tiba-tiba teman yang saya ajak sakit. Saya cuma Hmm. Tuhan tolong sembuhkan teman saya atau bagaimana caranya saya harus berangkat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi tolonglah aku Tuhan masa ya sendiri itu ya tiba-tiba kepikiran saya punya teman saya telepon bisa nemenin saya ya memang kalau memang mendisiplinkan diri itu memang luar biasa ya Bu ya. Hmm. Kayak kemarin apa begitu dengar mau pindah ke Bengkulu rasanya kok aduh begitu telepon ibu oh iya ya ya sudahlah begitu eh apa Bu memikirkan wah mungkin memang harus ke sana harus membuka lapas ke sana ya Bu ya tak pikir ya Iya. jadi damai sejahtera itu loh Bu rasanya jadi sudahlah Betul. santai mau packing udah kok banyak banget barangnya ya udahlah santai dulu Natalan dulu seneng-seneng dulu nanti gampang pasti Hmm. ada jalan itu udah tenang Bu damai gitu rasanya Hmm. Sip. begitu Ibu. Iya. Eh, ini simpel loh sebetulnya, tapi butuh pendisiplinan. Mau apa enggak gitu aja. Oh, dulu saya juga sulit untuk mendisiplinkan pikiran saya itu tidak memikirkan yang sia-sia itu butuh perjuangan. Tapi ketika saya ngerti, oh ternyata yang paling penting itu firman, berarti saya remove semua yang bukan firman. Ya, Bu Ana, saya sudah hampir 1 minggu tidak memberi obat hipertensi. Makasih ya Bu Anggoro.
Karena saya sudah hampir 1 minggu tidak memberi obat hipertensi, jantung, diabetes, termasuk vitamin saraf pada suami. Sehingga waktu kapan hari dadanya sakit, saya bingung. Obat saya siapkan, tapi ada suara katanya mau praktek firman Tuhan. Akhirnya Bu Ana bilang olesi minyak urapan. Setelah saya doa dan olesi, suami saya ajak deklarasi firman Tuhan, puji Tuhan langsung sembuh. Tuh, ya sudah banyak yang mempraktekkan dan itu butuh yang namanya kepercayaan penuh. Jangan separuh-separuh. Saya selalu ngomong kepada teman-teman, you mesti percaya penuh, tidak usah ditambah bimbang. Waktu ditambah bimbang atau ragu, imanmu gugur. Benih itu gugur di sini nih. Ya. Semua yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya itu ya dan amin. Tinggal engkau mempercayainya atau tidak. Nah, ketidakpercayaanmu tergantung dari pikiranmu mau sepakat enggak dengan firman. Gitu. Yang punya bisnis, imajinasikan bisnisku rame, sebab aku tidak boleh yang namanya hidup pas-pasan seperti ini. Aku harus limpah dan aku harus bisa memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada mereka yang lagi nganggur. Itu imajinasimu tuh di upgrade gitu loh. Jangan kok sepi ya, kok sepi ya. Enggak, dipindah, di switch. Oh Tuhan, aku mau bisnisku rame supaya aku memberi lapangan pekerjaan kepada mereka yang masih belum bekerja. Aku bisa jadi saluran berkat karena aku ini anak Allah, imamat yang rajani, para imam yang tinggal di dalam kerajaan pasti kaya. Lu itu kan firman toh. Dibandingkan dari apa daripada engkau memikirkan sepi, mendingan engkau mengimajinasikan apa yang menjadi imajinasi Tuhan atas hidupmu. Saya tiba-tiba ingat Bu Liping. Mana Bu Liping? Itu ininya rame banget loh itu. Tokonya rame banget. Mana Bu Liping? Wah, saya lagi repot Bu. Iya, Tokonya Bu. masih. Iya. Iya, Halo. betul nggak tak? Oh, itu tokomu rame sekali. Iya, Ibu. Ya kan? Mau cerita enggak? Cerita gimana ya? Tokonya rame. Ya semua karena saya percaya bahwa setiap hari saya perkatakan bahwa saya percaya bahwa berkat yang saya dapat itu bukan karena usaha saya, tapi karena Tuhan memberkati saya ketika saya tidur. Itu firman yang saya pegang. Ketika saya tidur, Tuhan memberkati saya, dan ketika siang hari saya bekerja melakukan apa yang menjadi bagian saya. Itu. Jadi berkat itu, toko itu dibuat rame ya, mengalir begitu aja gitu. Ada yang harus kau kerjakan, ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Betul nggak? Iya, iya. Sering kali yang terjadi, orang cuman halusinasi, halu-halu. Oh, berkat Tuhan, tapi malas, tidak mau bekerja kan? Betul nggak? Iya. Bagiannya dia tidak dikerjakan. Betul nggak? Ya kan? Ya, Bu Liping ya. Jadi tadi Iya. ada statement Bu Liping yang berkata, bagian saya kerjakan, bagian Tuhan memberkati, nah itu jalan bersama-sama. Oke? Ya, selamat bekerja lagi, Bu. Iya, Ibu. Dan berkati. Ya. Yang lainnya silakan. Malam Mbak Ana. Oh, Mbak Neni. Ya, hai. Selamat malam teman-teman. Saya ini memberanikan diri. Ya harus berani dong. Iya, nggak biasa sih jadi grogi. Iya. Nah, Mbak. Oh, sebetulnya ini kejadian. Saya pengen mungkin ini ya kayak bener tuh yang kata Mbak Ana sama Bu Ati Anggoro bahwa kita kan harus mendisiplinkan ya Mbak. Harus mendisiplinkan apa pikiran. Memang kadang-kadang saya sendiri jatuh bangun sih Mbak. Jatuh bangun kadang
terlintas pikiran sia-sia gitu ya, pikiran yang takut, cemas, overthinking. Jadi kejadiannya ini saya mau sharing, mau kesaksian singkat. Oh, Mbak Ana mungkin udah tahu ya apa yang terjadi gitu ya di keluarga saya, apalagi tahun 2024. Ini luar biasa. Jadi oh dari bulan Juli itu kakak ipar saya tiba-tiba didiagnosa apa kanker paru ya, kanker paru lalu meninggal setelah 1 bulan kemudian. Nah, setelah itu karena itu setelah 100 hari gitu, eh ibu mertua saya lalu kami juga berencana untuk yuk kita healing yuk gitu ya karena betul-betul stres gitu ya waktu kakak ipar saya eh, meninggal itu lalu eh, ibu mertua saya berencana untuk menjenguk kakak kakaknya yang di Australia. Kakaknya di Australia itu udah usia 96 tahun. Jadi yuk kita ke sana sekalian kita mau jenguk anak saya gitu kan, si Carlo yang kebetulan S2 di sana. Ketika kita tuh udah beli tiket, saya berencana berangkat sama eh, ibu mertua, suami, anak saya Farel, lalu keponakan saya Sekar dan satu anaknya kakak ipar saya yang meninggal itu, Mbak Nita. Maksudnya untuk menghibur dia juga gitu kan. Lalu ketika kita udah beli tiket di tangan itu di pertengahan Agustus, adik adik kandung saya si Uke itu didiagnosa tumor di paha, tumor di paha. Lalu kami apa namanya si Uke ini bolak-balik di rumah sakit karena harus tindakan biopsi dan juga infeksi hebat. Jadi dia infeksi parah karena biopsinya itu sehingga bernanah. Nah itu keluar masuk rumah sakit dari Agustus sampai September. Yang merawat ini kebetulan suaminya, adik ipar saya Fajar. Lalu nanti kapan-kapan biar si Uko akan kesaksian sendiri ya Mbak Ana. Ini cuman Iya. singkatnya aja bahwa pada bulan September Fajar ini tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba meninggal, nggak sakit, Minyak. Hmm. sakitnya cuman flu, batuk pilek, ya. Hmm. Sehingga itu shock, kami sekeluarga shock, terutama Uke ya, karena dia kan yang butuh perawatan. Hmm. Selesai itu Uke di down, tapi terus dia bangkit lagi karena juga didampingi sama orang-orang yang mengasihi dia, terutama juga terima kasih buat Mbak Ana untuk pendampingan kepada dia sehingga dia bisa bangkit lagi. Lalu Uke dijadwalkan operasi ketika sudah selesai semua, suaminya sudah, dia udah merelakan suaminya, terus Uke konsultasi lagi. Dia dijadwalkan tanggal 20 November. 20 November dia operasi. Oh, itu juga luar biasa. Nanti biar si Uke yang cerita sendiri kesaksiannya, bagaimana Tuhan menyertai Uke sehingga dia bisa tenang di operasi. Tetapi pada tanggal 9 yang saya mau cerita, ini dari pihak saya tanggal 9 tiba-tiba harus dikuret karena riwayat endometriosis. Tanggal 9 dirawat terus saya harus bolak-balik ke rumah sakit karena separuh badan saya kebas. Separuh badan saya kebas kayak kesemutan gitu. Lalu mulai ada intimidasi iblis ya, pikiran-pikiran yang wah ini kamu bisa stroke, kamu ada gimana ini terus harus CT scan dan segala macam dan semua itu menambah stres di saya. Udah stres mikirin Uke, stres ke saya sendiri gitu kan. Jadi ternyata ya eh, kondisi Uke mempengaruhi saya juga gitu. Terus singkat cerita si Uke udah operasi berhasil. Saya
juga memohon sama Tuhan, Tuhan kok saya sakit-sakitan begini ya, padahal saya tuh pingin mendampingi Uke loh. Itu saya mohon kepadamu, saya ingin mendampingi adik saya operasi karena udah suaminya udah nggak ada. Saya pengen mendampingi dia. Saya pingin kuat di samping dia. Eh, Lalu Tuhan mengabulkan doa saya ya. Jadi ketika CT scan ditemukan bahwa saya nggak ada penyumbatan di otak gitu. Jadi saya dikasih obat seperti obat pengencer darah gitu ya, terus obat kolesterol dan saya minum. Lalu saya diberi kesempatan Tuhan untuk mendampingi adik saya operasi. Luar biasa, semua lancar, semua indah, tapi dia harus dirawat sampai tanggal 2 November. Sampai tanggal 2 November. Padahal tiket yang dibeli itu berangkat tanggal 3 November. 3 Desember maksud saya. Jadi dia dirawat dari 20 November sampai 2 Desember. Itu mepet banget. Saya udah bilang ke suami, kayaknya saya nggak berangkat deh ke Australia. Udahlah, itu karena tiketnya itu non-refundable, nggak bisa dikembalikan. Ya udah, saya ya rugi uang lah. Nggak apa-apa gitu ya. Memang udah mungkin Tuhan. Tapi ketika Uke udah berhasil operasi, terus tanggal 2, Uke telepon saya, Mbak, Uke boleh pulang. Oke, Neni siap-siap dulu nih jemput. Udah dijemput, lalu saya memberanikan diri memohon lagi sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, saya udah boleh untuk mendampingi Uke gitu kan. Jadi boleh nggak saya minta satu lagi, boleh nggak saya mau pergi healing dulu sebentar aja ini bersama keluarga saya gitu ke Australia. Terus saya ingat itu tanggal 1 Desember. Setelah saya dikuret, saya haid. Haidnya beda sama biasanya karena ada kayak daging-daging gitulah. Terus saya pikir biasalah ini mungkin karena mau menopause gitu kan. Tanggal 3 Desember, 15 jam sebelum saya berangkat ke Australia, saya pendarahan hebat. Jadi kayak setengah jam diganti langsung darah lagi sampai di tempat tidur segala macam. Akhirnya jam 3 pagi itu saya harus ke UGD karena panik. Ya itulah karena kita harus mendisiplinkan pikiran sih sebenarnya. Tapi ya itu yang terjadi. Saya mau cerita. eh, Terus di UGD saya disuruh kembali nunggu dokternya jam 11 karena dia jam 3 pagi belum ada dokter. Ya udah saya pulang ke rumah sambil nunggu darah itu masih terus mengalir. Saya ingat harus memperkatakan firman walaupun kayaknya saya udah putus asa gitu ya. Kayaknya udahlah saya nggak berangkat aja tapi saya mau sembuh gitu. Jadi saya memperkatakan firman, saya ingat saya nyetel lagu rohani yang Weliar Kauntu ya. Oleh bilur Yesus gitu ya. Ku disembuhkan itu terus saya ulang-ulang sampai saya berdiri nyanyi-nyanyi sampai tangan ke atas suami juga ngeliatin tapi dia ikut juga sih gitu loh. Dia juga ikut nyanyi sama saya seperti ya seperti orang gila ya. Jadi Yes. saya di kamar sendiri, saya setel keras-keras, terus saya angkat tangan, saya nyanyi penyembahan di situ. Oleh bilur Yesusku disembuhkan gitu. Terus saya juga baca firman yang eh, aspek kesehatan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu terus saya perkatakan. Walaupun kenyataannya darahnya terus keluar gitu. Darahnya terus keluar. Lalu intimidasi iblis, tiba-tiba teman saya telepon dan bilang, kamu ada di mana? "Oh, saya mau ke YPK, saya ketemu karena ini pendarahan." Oh, itu mah rahim kamu harus diangkat katanya. Jadi intimidasi iblis lagi. Itu mah seperti teman saya kejadiannya, rahim kamu harus diangkat. Wah, saya mulai stres lagi, takut. Saya mulai takut lagi karena ingatan saya trauma waktu saya dikuret tanggal 9 November gitu ya. Itu agak susah juga.
Tapi saya terus memperkatakan firman walaupun dalam hati saya ada keputusasaan juga gitu loh. Aduh, kayak udah Tuhan, kayak saya nggak punya pilihan lain kecuali memperkatakan firman ini. Terus saya nyanyi terus sepanjang perjalanan sampai jam 11 itu saya harus ketemu dokter. Lalu dokter eh, periksa saya USG bawah dan dia bilang rahim ibu memang agak bengkak tetapi tidak ditemukan tumor atau apa dan dikasih obat untuk menghentikan pendarahan. Lalu saya bilang memang saya minum pengencer darah. Oh kalau gitu di stop dulu pengencer darahnya mungkin itu juga yang menyebabkan darahnya kayak nggak berhenti gitu. Lalu saya tanya dok, emang bisa saya pergi jauh kemana? Ke Australia? Oh berangkat aja katanya. Berangkat aja ini saya kasih eh, apa namanya untuk meredakan pendarahan dan pengencer darahnya jangan diminum dulu. Di situ saya kayak ya Tuhan, apa yang apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang Tuhan sediakan buat saya gitu. Kayak dream come true. Jadi ketika berangkat itu saya juga nggak packing apa-apa karena nggak siap apa-apa. Bayangin dari tanggal 20 November sampai 2 Desember saya kan bolak-balik rumah sakit ya nungguin Uke tanggal 3 yang harusnya saya siap-siap packing tapi saya harus ke dokter karena pendarahan. Jadi cuman berapa jam saya packing dan saya berangkat dengan begitu saya menginjakan di Australia itu saya kayak nangis, terharu kayak mixed feeling antara sedih campur haru, campur bahagia, kayak nggak percaya Tuhan, Engkau baik banget gitu. Aku dikasih kesempatan healing sebentar nih di sini gitu kan, oh, bersama keluarga gitu. Dan puji Tuhan di sana juga saya nggak sakit dan saya bisa kembali ke Indonesia pada tanggal 9 Desember dengan sehat. Itu kesaksian saya memang kita harus mendisiplinkan. Memang nggak boleh ada pikiran lain kecuali firman sih Mbak. Itu aja sih. Dan itu memang apakah saya udah berhasil sekarang? Belum gitu. Ya harus mendisiplinkan diri terus sampai Iya. sekarang. Itu Mbak Ana. Terima kasih. Semoga ya kesaksian saya juga ya bisa juga eh, inilah buat teman-teman bahwa saya juga Siap, belajar nggak belum berhasil siap. juga. Terima kasih. Tapi selamat ya, tiketnya nggak hangus loh. Iya. Terima Oh, tiketnya nggak hangus ya. Jadi hati-hati apa yang kita khawatirkan itu yang terjadi. Didisiplinkan pikiran kita, kunci dengan firman saja. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau kesaksian? Ada, saya tahu ada banyak yang sudah mulai progres. Oh, ternyata kuncinya di sini nih, gitu. Ya, yang sakit-sakitan mulai sembuh, yang ekonominya eh, kacau balau, hancur, mulai dipulihkan karena ininya mulai aktif di imajinasinya tentang firman ya. Ada lagi? Boleh nggak menambahkan sedikit lagi? Ya, silakan. Dari Zoom yang kemarin tanya jawab itu sebetulnya sudah ini nih Tuhan bilang gitu kan, tapi kan saya belum bicara sampai sekarang. Mosok sih saya ngomong seperti itu. Ada satu firman sebetulnya yang itu juga saya praktekkan karena saya itu terlalu banyak mikir, yaitu itu bukan urusanmu. Tidak semua hal harus kita pikirkan dan itu menjadi urusan kita. Ayatnya di Yohanes 21 ayat 22, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi hanya Yohanes melakukan berapa? Yohanes 21 ayat 22. Ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi kita hanya disuruh ikut Yesus saja. Kalau itu bukan bagian kita, nggak usah diurusi. Itu menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, dan kadang keluarnya ngejudge.
Itu saya butuh proses bertahun-tahun untuk bisa tidak mengurusi yang tidak menjadi bagian saya. Karena sudah terbiasa didikan dari orang tua, apa-apa harus kita ngurusi. Kebetulan dalam pekerjaan juga demikian. Jadi butuh mendisiplinkan diri untuk hal itu. Terus saya menemukan cara lagi. Jadi gini, gimana Tuhan? Terus ada juga pikiran yang dulu tuh kan saya punya gambar diri yang sangat rusak. Banyak-banyak penyesalan yang selalu saya pikirkan. Nah, itu caranya adalah lakukan. Jadi ada itu yang dipajang di atas itu loh saya. Itu tuh apa yang kamu bisa ubahlah dengan sekuat tenagamu. Tapi kalau kamu nggak bisa merubah, cepat-cepatlah itu kamu terima, deal with it. Nggak usah kamu sesali, karena kalau kamu sudah mengerjakan apa yang terbaik yang kamu bisa, ya terimalah apapun yang terjadi. Karena bukankah kita berusaha semaksimal kita, selebihnya Tuhan yang beracara. Tapi kalau kita tidak mengerjakan semaksimal yang kita bisa, ya kita bisa menyesal. Intinya demikian. Ya, Talib. thank you. Iya. Ini mulai ini mulai banyak perenungan-perenungan makin dalam. Ya, karena dia sudah mulai menyadari ternyata aku selama ini melakukan hal yang sia-sia, memikirkan hal yang nggak perlu dipikirkan. Nah, sejak mengetahui itu, justru sekarang dia lebih banyak waktu untuk mendalami firman, menggali firman. Itu lebih asik. Lebih asik ya. Badan kita juga makin sehat ya, damai sejahtera, sukacita, dan usaha kita apapun yang kita kerjakan makin berhasil. Gitu ya. Amin. Oke, ada lagi? Devi kayaknya Devi mau cerita nih. Dev, ini saya mau Desember ini selesaikan semua ya yang masih suka mikir-mikir yang tidak penting. Dev, silakan. Atau Ming Ming? Ming? Siapa yuk? Devi mana? Hadir, Bu. Ya, coba kamu cerita. Oke. Jadi aku sudah 1 tahun deh, kalau nggak salah bertobat. Videomu mana videomu? Aku udah 1 tahun bertobat. Dalam Sudah 1 tahun pertobatan apa? itu sudah 1 tahunan, kira-kira 1 tahunan lah aku sudah bertobat. Oh, betul. Dalam pertobatan tersebut banyak sekali halangan dan rintangan yang harus ku hadapi satu demi satu walaupun berdarah-darah. Peaknya adalah ketika saya sakit, yang seperti saya pernah kesaksian sebelumnya, saya disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian semenjak itu seluruhnya lebih dipermudah oleh Tuhan. Walaupun cobaan goncangannya lebih lagi. Sampai suatu ketika saya nggak tahu, saya lagi merenung, tiba-tiba Bapak pernah ngomong ke aku, nanti suatu saat akan kuberikan kamu suatu hadiah. Oh oke. Aku sudah belajar sekarang, udah nggak mau nanya lebih banyak lagi, tanya lebih detail, hanya ikuti aja apa kata Tuhan. Kemudian puji Tuhan, saya mendapatkan hadiah Natal terbaik. Pada Desember ini, saya punya mobil baru. Sedang inden. Ya, semoga Januari kita bisa mencobanya. Jalan-jalan. Pakai mobil baru. Terima kasih.
Bu kok matre? Oh iya itu bagian dari bonus menjaga pikiran tetap tahir ya kan? Betul. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak mudah. Perjalanan itu sangat tidak mudah. Tapi kita harus punya sesuatu yang terpatri di otak kita bahwa kita harus tetap harus berlebih. Kenapa? Karena untuk membantu sesama kita yang kurang mampu. Itu jangan pernah memikirkan kita banyak uang, wah kamu mamon. No, 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 it's not. Tergantung pola pikirmu. Ketika pola pikirmu dikendalikan oleh mamon, ya pasti ya yang lain lah yang keluar. Cuman ketika kita mempunyai uang tetapi kita eh, fokus untuk membantu sesama, I don't think so itu adalah mamon. Itu aja sih pesan aku. Jadi aku bisa, kalian juga bisa semuanya ya. Selamat mencoba. Terima kasih Devi. Ya, selamat mencoba. Ayo masih ada beberapa minggu sebelum Desember habis ya. Mari disiplinkan pikiran kita. Mulai imajinasikan sesuai firman, ucapkan dan ciptakan masa depanmu sendiri pakai imajinasi. Oke? Ada lagi? Saya senang kalau kayak gini nih banyak yang mana. Tapi aku harus ditunjuk ya. Ming, 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 Ming. Iya, Bu Ana. Halo teman-teman semua. Problemnya Ming, pergumulannya Ming itu memang masalah sama mama ya. Kita tinggal satu rumah, deket, jadi bau. Istilah dunia ya, jauh-jauh itu wangi, deket itu bau, katanya gitu. Tapi memang banyak sekali itu setiap saat kalau ketemu gitu kayaknya ada aja gitu problemnya. Dan nah itu yang Ibu bilang mengendalikan pikiran, yaitu setiap saat memang harus ucapkan firman. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Tapi maksudnya jadilah tenang intinya gitu loh. Jadi kalau Mama Ming ngomong apa, Tuhan ini minta malaikat nih jagain mulut, jangan sampai mulutnya keluar dulu gitu. Jadi belum dipikir biasanya udah mulutnya jalan duluan gitu. Ntar baru nyeselnya kemudian. Jadi saking seringnya minta maaf, Mama Ming sampai bilang begini, udah katanya nggak usah minta maaf. Ntar begitu lagi gitu. Aduh Ming sampai malu gitu kan. Soalnya Dede Ming mm, eh, dia nggak rajin ibadah, tapi kasihnya itu bener-bener gitu kelihatan gitu loh. Sedangkan Mingnya sendiri yang rajin ibadah, tapi eh, suka marah-marah gitu kan. Nah, jadi ya itu baca maksudnya firman itu memang benar mesti dikunci, dikunci. Nah, apa yang kau ucapkan melalui mulut itu buahnya itu kamu akan makan gitu kan. Nah, udah gitu apa yang kamu tabur itu kamu tuai loh. Aduh, kalau kamu ngelawan-ngelawan terus sama mama kamu, nanti anak-anak tuh bisa ngelawan kamu gitu kan. Ya mungkin itu salah ya cara pikir begitu ya. Tapi itu kena sih. Jadi meredam gitu loh. Banyak banyak hal, meredam banyak hal. Tapi intinya adalah ya benar banget deh. Kunci hanya dengan firman gitu loh. Perkataan sia-sia, perkataan negatif sedapat mungkin jangan dikeluarkan. Karena waktu dikeluarkan itu ya biar gimana itu udah nusuk dulu gitu loh. Dan memperbaikinya itu aduh susah sekali gitu. Iya, begitu. Haleluya. Amin. Ming, aku kasih apa ya? Apa cara ya? Cara saya mengasihi orang yang sangat tidak bisa dikasihi adalah saya memakai cara Tuhan itu mengasihi dia gitu. Saya memakai caranya Iya. Tuhan, ya kan? Eh, waktu saya tidak bisa mengasihi seorang yang wah itu sangat menjengkelkan.
itu Tuhan tuh ngomong gini, nah, kok kamu sewot, aku aja sayang sama dia loh. Nah, itu tuh menampar saya, ya. Itu menampar. Aku tuh sayang loh sama dia. Aku tuh mati buat dia loh. Aku tuh mengasihi dia loh. Nah, waktu saya dengar Tuhan ngomong kayak gitu tuh, cara saya memandang orang yang menjengkelkan itu jadi berbeda. Pakai Iya, kacamatanya Tuhan aja. Itu iya, membuat kamu gak stres. iya. Tapi memang puji Tuhan ya, eh, Tuhan itu impresi ya. Maksudnya di hati ngomong begini, maksudnya ini nih ya padang gurun ini yang beginian nih lama apa enggaknya tuh tergantung kamu sendiri respon kamu Iya, kalau ini ya udah gitu loh sebenarnya gitu kan. Iya, anyway sekarang sih udah semakin membaik ya, semakin membaik iya, gitu loh, udah bagus dah, bagus banget dah, bagus banget. Dan Tuhan itu ya kasih kasih itu di dalam gitu loh, jadi itu dia yang bisa membuat ya minyak juga berubah gitu loh. Ya puji Tuhan deh. iya. Jadi lebih ringan kan? Nggak Mm-mm. uring-uringan. Iya, Wah, lebih ringan lah hidup kita ini. iya Lebih betul. sukacita dan sejahtera. Ya, Betul. oke. Udah, ada lagi nggak? Ya, thank you, Ming. Maju terus ya. Ada lagi? Kita habiskan sampai jam 9 atau kita akhiri. Oh, ada Kak Titin tuh. Kayaknya mau ngomong tuh, Kak Titin ya. Kak, ayo. Malam. Ya, kalau saya ini eh, urusannya sama suami, tapi saya Nah, belajar gimana dari tuh? ibu. Sudah Ibu selesai suka belum bilang, tuh? udah, udah nggak kepancing. Biasanya kalau dia tegangannya tinggi, saya juga ikut tinggi karena merasa tersinggung, merasa udah capek gini dan tapi saya puji Tuhan sekarang nggak. Bahkan sekarang tuh ternyata dia tuh selama ini mungkin saya nggak ngeh gitu karena saya kan punya anak 4 bu kebanyakan 4 harus bawa ngurusin les, ngurusin antar ke sini, antar ke sini, jadi capek di jalan. Ternyata suami saya tuh simple. Dia tuh perlu gini, masa minum obatnya bisa disuapin ke mulutnya, dia senang begitu. Oh ya sekarang saya praktekin. Minum obat. Eh, lidahnya pencet minum obatnya gitu. Nah ternyata itu baru saya lakukan eh, selama saya nggak punya pembantu di 3 bulan ini, walaupun saya capek, saya lakukan itu. Dia ternyata kalau saya misalnya saya lagi mau kasih masukan gitu, dia renovasi rumah. Terus dia bilang gini, menurut kamu gimana Pak gitu? Mah ini gini-gini gitu. Tapi kalau dulu Bu saya bisa gini, kamu tuh minta pendapat aku, tapi nanti kamu lah. Sekarang saya nggak berani jawab gitu lagi karena oh ya gak ada gunanya saya jawab. Dia bilang udah gini aja Pak, kan kamu yang pegang uang. Jadi eh, kalau standar saya dengan standar kamu beda, ya udah sesuai dengan apa yang ada aja, terserah apa maunya gimana. Udah lempeng Bu. Nggak mau kalau dulu galaknya, ternyata saya ini saya bersyukur, pokoknya bersyukur sejak saya ini ikut KKS sudah setahun lebih. Eh, ya yang ikut benernya itu setahun lah. Karena sempat saya tuh karena Bu Ana ketemu langsung belain suami saya gini, wah ini Bu Ana nggak tahu sih penderitaan saya. Sampai saya nangis-nangis. Kok malah suami saya dibelain, padahal udah jelas salah. Dari kita sekeluarga tuh, anak-anak semua udah tahu gini-gini gitu. Tapi saya bersyukur. Ternyata Bu Ana uh, uh, punya hikmat tersendiri untuk itu. Ya, dengan itu saya belajar bersyukur lah. Puji Tuhan, sekarang ini udah lebih ngerti lah Bu, seperti Ibu bilang kan, jangan ini udah diam aja deh, saya udah nggak berani jawab. Terus sekarang kalau minum obat apa sekarang gini, eh, sampai anak-anak suka protes, Mama itu kan papa udah gede, ngapain digituin? Nggak apa-apa, papa kamu senang digituin. Nah terus kemarin dia ngomong sama anak saya di depan saya gini, kalian tahu ya, papa tuh senang kayak Selin katanya. Kalau minta duit tuh merengek-rengek kata dia gitu. Pak minta, besok lagi Pak minta, paling itu yang paling kita sebelin Bu. Tapi ternyata dia itu suka digituin. Nah, sekarang jadi saya gitu. Sekali dimintain duit, Pak, duit ini belum dibayar.
Ya ntar, lupa. Pak, duit ini nggak dibayar. Kalau dulu Bu, capek minta sama kamu, nyun, ngomel-ngomel ibu saya. Kalau sekarang ternyata karena dia udah ucapkan itu di depan saya, oh baru saya ngeh, oh berarti dia nih seneng dibuat ngerengek-rengek gitu Bu, kayak orang yang minta dong, kayak anak kecil gitu Bu. Jadi ya sekarang saya kalau Ya. minta keperluan ya udah gitu. Kalau dia nggak ini, Pak ini belum ya Pak. Pak guru les belum bayar ini Pak. Ya ntar lupa. Kalau dulu Pak dari kemarin lupa terus tadi gitu. Kalau sekarang nggak. Ya udah Pak. Kalau lupa sekarang aja aku tungguin aja cepetan aku tungguin. Kamu bayar nanti kasih buktinya sama aku. Ternyata hal Ya. yang kayak gitu yang saya dapat belajar banyak dari ibu. Ibu makanya saya bersyukur banget. eh ini benar-benar KKS tuh benar-benar keluarga, benar-benar family banget. Itu yang membuat saya gini, ampun Tuhan, ternyata selama ini karena mungkin saya nggak perhatiin dia, nggak lebih memperhatikan karena mungkin saya pikir saya udah memperhatikan anak-anak full, dan anak-anak sampai anak-anak tuh nggak mau makan di luar karena saya selalu menyediakan yang terbaik buat mereka. Saya pikir itu udah cukup, ternyata saya lupa. Saya punya anak kecil yang lebih kecil dari anak-anak saya. Ya udah saya anggap aja gitu, Bu. Saya punya bayi yang lebih kecil dari anak-anak saya. Dan puji Tuhan setelah saya menyadari itu, sekarang kalau mau minta tuh udah nggak ribut. Karena saya ingat ibu bilang, jangan berantem. Kalau berantem nggak dapat berkat. Ya udah, oh iya nggak boleh berantem, nggak boleh berantem, nggak boleh Saya ngejawab, udah nggak boleh pernah ngejawab. ngomong, anakmu tuh 5 kan gitu kan. Ya jadi gitu Bu. Dan dia yang paling bungsu, anak saya yang paling kecil aja sampai suka marah gitu. Apa ini minum obat aja mesti disuapin sama mama? Oh, kayak anak kecil aja gitu Bu. Karena tiap hari dia ngeliat saya gitu. Ah, sebelum pergi, obatnya. Saya suapin ke mulutnya gitu. Ternyata itu yang dia suka gitu. Eh, Jadi ya udah ini puji mumpung Tuhan. suami saya tidur ya, mumpung suami saya tidur. Saya itu juga seperti itu. Oh, Jadi suami itu suka di seperti itu kan gitu. iya. Jadi kalau misalnya saya lagi pergi gitu bingung gitu loh. Nyari ini, nyari itu padahal biasanya kan tersedia gitu loh. Ya memang fungsinya istri begitu. Ya Fungsinya Bu, di istri itu depan mata Bu. Mah, depan mata tuh barangnya Bu. Mah, iya, ini di mana? Mak, Nah, mana? saya datang, ini apa? Oh iya. Sebetulnya kan itu minta perhatian aja. Iya betul Bu. Anak Dan saya itu jadi 5 bumbu Bu. untuk makin saling mengasihi dan menyayangi ya. Iya, betul Bu. Betul. Oke. Ya, maju terus ya Kak Titin ya. Iya, terima kasih Bu. PR saya masih ada 3 lagi, sabar ya Bu. Saya udah Oh, selesai enggak juga. apa-apa ya. Terus dikerjakan itu PR-nya. Iya, saya Oke. lagi mikirin buat buku kecilnya nanti buat tahun depan. Jadi semua orang punya Mm-mm. buku kecil. Jadi kayak buku Nanti bisa saku. dibagikan yang di Semarang ya, karena Iya bisa Bu. Iya. dibagikan di Semarang karena Semarang tuh kurang aktif nih. Iya, nanti saya aja Oke. berapa jumlah Semarang, Iya. sehingga saya kopinya udah langsung jumlah. Ya Heeh. kalau Jakarta kan saya bisa tanya Monik. Kalau Semarang saya nggak tahu. Mm. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang di Oke, thank you ya Kak Titin. Bapak Ibu yang di Semarang, minggu depan kita Bible study sesi berapa ya? Selanjutnya ya. Supaya karena nanti bulan Januari itu saya padat sekali, jadi mungkin kemungkinan minggu-minggu besok ya, KKS Semarang kita Bible study sesi selanjutnya. Oke? Sudah semuanya atau masih ada yang mau menambahkan? Saya kasih waktu. Oh, apa ya kok saya nggak paham? Oh ya, mungkin kurang mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang di KKS. Caranya sebetulnya keren-keren loh. Ikuti ya. Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan tutup. Oh, ini ya, ada Pak Catur yang dari Kelet. Mau menyampaikan sesuatu, Pak Catur? Pak Catur? Ini suara saya jelas atau putus-putus Bu? Sinyalnya agak kurang bagus ya. Nah, ya, ini gini Bu. Jadi saya itu teringat waktu awal-awal
ikut KKS itu, kan Mm, saya pernah tanya ke ibu, ini mumpung istri saya kan gak ikut Zoom. mm, Istri pernah cerita, ini istri kok gini ya bu, kok gini ya, kok gini ya. Terus ibu Ana cuma ngomong, kamu fokus aja ke firman terus. Nah, dari mm, situ aku cuma jawab iya. Iya, tapi mm, terus, tapi firmannya apa ya? Terus saya baca lagi, saya pelajari terus. Setiap ada gesekan dengan istri atau orang-orang di sekitar sini, saya itu selalu ikuti, ingat pesan ibu, firmannya, baca terus, lakukan. Tapi yo, dari 2022 pertengahan sampai sekarang ini, itu baru lebih nyantol lagi. Firmannya, oh ternyata firman itu harus, pikiran kita itu harus firman terus. Jadi itu nanti mm, bisa merubahkan di sekitar kita. Nah, itu yang baru secara nggak langsung itu terjadi saat-saat ini gitu loh. Nah, itu yang saya dapat jawaban dari pergumulan dengan istri, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan keluarga besar, dan orang-orang di sekitar saya. Jadi itu yang membuat, oh kalau memang fokus dengan firman, pikiran kita dengan firman, apalagi ditambah kalau setiap doa atau setiap jam sekali itu yang diingat firman, dideklarasikan meskipun satu ayat, itu yang harus tak ingat terus, satu atau dua itu harus tak ingat, oh harus begini. Jadi di hati itu damai, terus sukacita itu ya sukacita karena ada kebenaran firmannya itu loh. Itu ya. Jadi tiga kabel itu memang tak jagain terus, dari saya lepas dari pergumulan diri saya sendiri, terus berlanjut ke orang-orang sekitar itu. Nah, itu yang menurut saya ya, ya progres sih, dari saya dulu progres. yang mamon, yang suka itu pikiran saya sendiri, Mm, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang sekarang saya bersandar pada Tuhan melalui firman itu membuat saya ya damai, damai sejahtera yang mm. melampaui segala akal pikiran itu. Itu sih Bu yang saya Dan itu rasakan. mempengaruhi progres ekonomimu, betul nggak? Hmm. Betul nggak? Ya, Ekonomimu itu progres loh. hmm. Dan itu nanti semua aspek, 7 aspek itu akan mengalami yang namanya progres. Karena dimulai dari sini yang dibaharui. Ya. Ya. Makanya kan awal-awal dari saya menyampaikan di KKS itu kan paradigma sebagai ciptaan baru, paradigma sebagai manusia baru. Paradigma itu kan sebenarnya cara berpikir. Ya, oke, semuanya terima kasih buat responnya, terima kasih Bapak Ibu sudah mau mempraktekkan dan adalah sebuah sukacita ketika saya melihat Bapak Ibu semuanya hidup di dalam kebenaran dan mengalami firman. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih. Roh Kudus terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami sungguh-sungguh bertobat atas pikiran yang sia-sia. Dan benar-benar Tuhan, Engkau adalah kepala bagi kami. Pikiran kami adalah Kristus. Pikiran kami adalah tentang kebenaran, tentang firman-Mu. Dan kami akan mempraktekkan hari-hari ke depan, menciptakan masa depan kami lewat imajinasi, perkataan, dan hati yang percaya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus singkapkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa hikmat-Mu untuk kami mengenapi sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengannya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini aku serahkan seluruh teman-teman yang ikut Zoom malam hari ini maupun ikut rekamannya ke dalam genggaman tangan-Mu. Terus bawa lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Singkapkan banyak lagi Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mengalaminya. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Semuanya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makasih Bu, Tuhan berkati. Makasih Bu Ana. Desember selesaikan Sampai urusan yang ketemu lagi. Januari terbang tinggi ya. Amin.
Ya, makasih Bu Ana. Amin. Kasih Ya, Bu God Ana. bless semuanya. Makasih Bu. Bu Ana. God Bu bless. Ana. Bu Sinta nanti mewakili Natal Lapas Cirebon ya, sudah disampaikan ya. Ya, Ya, Bu. thank you ya, Sin. Sama-sama, Bu. Oke, bye. God bless semuanya.